semua, apa kabarnya? Pagi hari ini kita kembali bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Ibu harap kamu tadi sudah sarapan, sudah mandi, sudah segar. Ya. Sekarang kamu siapkan pelajaran biologi, buku tulis dan buku paketnya. Karena kita akan memulai pelajaran kita di pertemuan kita yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati. Oke. Nah, keanekaragaman hayati ini artinya organisme yang beraneka ragam. Beraneka ragam lewat variasi gen, jenis pada ekosistem tertentu. Nah, perhatikan. Kita akan pelajari pengertian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati atau yang disebut dengan biodiversity merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, frasa keanekaragaman hayati sendiri sering pula disebut sebagai biodiversity atau biodiversitas, di mana biodiversitas ini dapat kita temui di sekitar kita, yaitu berbagai makhluk hidup yang kita temui menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan antara makhluk hidup yang saling menyeimbangkan. Nah, tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi 3. Ya, yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen ini terdapat dalam lokus kromosom. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi, atau variasi gen yang terjadi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Contoh, ada bunga mawar. Bunga mawar ini kan ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna pink. Nah, itu satu contoh. Yang kedua misalnya jambu air. Nah, kan ada jambu air madu, ada jambu air yang untuk rujak yang asam itu. Nah, itu kan dia beda-beda, padahal dia sama-sama jambu air. Misalnya bunga lidah mertua. Nah, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hijau, ada yang kuning. Apalagi sekarang lagi musim aglonema. Nah, padahal dia sama-sama jenis aglonema tapi bermacam-macam modelnya. Ya, misalnya cabai rawit. Ada cabai rawit yang merah, ada cabai rawit yang putih, ada cabai rawit yang hijau. Nah, misalnya cabai paprika. Kenal paprika, nah? Kan ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, itu pada tumbuhan. Kalau pada hewan, misalnya kucing. Ada kucing yang belang-belang, ada kucing yang semuanya putih, ada kucing yang abu-abu. Nah, gitu dia enak ya. Itu contohlah keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, ini Ibu perhatikan gambarnya. Ini gambar bunga mawar tadi. Nah, ini kan gennya beda-beda, yaitu warna. Nah, tapi jenisnya sama. Sama-sama bunga mawar atau Rosa sinensis. Nah, ini bentuk pial ayam, jengger ayam. Ya. Ada yang
bentuk single, ada pea, ada walnut, dan ada rose. Padahal sama-sama ayam. Oke, itu anjing. Ada anjing bulldog, ada anjing poodle, ada anjing herder. Jadi dia ini contoh keanekaragaman tingkat gen. Nah, yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Ya, misalnya dua makhluk hidup dikatakan satu jenis atau satu spesies bila keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, keanekaragaman spesies ini atau tingkat jenis biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies yang disebut dengan komunitas. Nah, spesies di sini diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dari kelompok-kelompok lain, baik secara morfologi maupun fisiologi atau biokimia. Nah, keanekaragaman tingkat jenis di sini juga diartikan sebagai spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu-individu yang berpotensi untuk berkembang biak dengan sesama mereka di alam dan tidak mampu berkembang biak dengan individu-individu lainnya. Nah, contoh misalnya ya nak, jahe. Ya, jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, kencur. Nah, ini salah satu contoh keanekaragaman tingkat jenis. Nah, apalagi keanekaragaman tingkat jenis? Misalnya kueni, embacang. Nah, mangga. Ya, apalagi keanekaragaman tingkat jenis? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, ini juga ada gambar ibu buat. Perhatikan keanekaragaman tingkat jenis. Nah, itu adalah harimau, singa, kucing, panter. Ya. Nah, itu misalnya kelapa, pinang, ya, lontar. Kamu perhatikan gambar yang ibu buat itu, pinang merah, aren dan kelapa sawit. Itu kan keanekaragaman tingkat jenis. Ya. Nanti masih banyak yang kamu temui. Misalnya pisang Ambon, pisang raja, pisang barangan. Oke? Nah, itu contoh keanekaragaman tingkat jenis. Nah, sekarang kita masuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan biotik dan dengan lingkungan abiotik atau tidak hidup. Nah, perbedaan kondisi komponen abiotik pada satu daerah menyebabkan jenis yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut juga berbeda. Jadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan sekumpulan jenis makhluk hidup menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Kamu perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini, yaitu keanekaragaman ekosistem alamiah, yaitu adanya sungai dan danau. Itu ekosistem buatan, kolam dan kebun jati. Nah, di bawahnya lagi gambar keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu ada tundra, gurun, laut, dan hutan hujan tropis. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia memiliki kespesialisan tertentu. Indonesia merupakan negara biodiversity. Kenapa?
Karena satu, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Yang kedua, tumbuhan tipe Indomalaya yang arealnya paling luas. Yang ketiga, hewan tipe oriental atau Asia, Australia serta peralihannya. Yang keempat, banyak hewan dan tumbuhan yang langka. Yang kelima, banyak hewan dan tumbuhan yang endemik. Endemik artinya yang spesial di daerah tertentu. Ya. Nah, biodiversitas dunia yaitu tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, bioma air tawar, dan bioma air laut. Jadi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Yaitu satu, dalam hutan hujan tropis terdapat banyak jenis tumbuhan dan hewan. Tersimpan sifat-sifat unggul yang mungkin dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Tumbuhan yang tahan penyakit, tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Beberapa pulau di Indonesia memiliki spesies endemik. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari dapat kamu ingat dan dapat kamu pahami. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sama ibu. Bisa lewat chat WA. Ya, oke. Ibu harapkan semuanya tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan.